الحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له واغفر لنا ما مضى. أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم. يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم. يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Syaban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam kitab Mukhtarul Hadis, kembali Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahil aqidatil islamiyah, yaitu uzkurli misalan qaribal lidzihni. Itu halaman warna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ma hukmul mu'min al-asi ba'dal hisabi. Jim hukmul mu'minil asi ba'dal hisabi in ghafarallahu lahu ayyadkhulal jannata min awwalil amri khalidan fiha abada wa illam yaghfir lahu ayyu'adziba fin nari muddatan ala miqdari dzambihi summa yakhruju minha wa yadkhulul jannata khalidan fiha abada. Ini masalah kita adalah, apa kata musannif? Pertanyaan ma hukmul mu'minil ma'asi asi ba'dal hisabi. Bagaimanakah hukum seorang mukmin yang bermaksiat setelah dihisab? Hukmul mu'minil ma'asi, bahwa hukum yang orang mukmin yang durhaka setelah dihisab oleh Allah, apabila Allah mengampuninya maka dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Mulai yaitu pertama, bila tidak diampuni akan disiksa di neraka sesuai dengan yaitu dosanya, lalu dikeluarkan yaitu dengan yakni syafaat, dan sekalipun dosanya yaitu belum habis lalu dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya setelah dimandikan di surga dan kemudian dan yaitu kehitaman kulitnya menjadi putih, rupanya dibakar habisnya. Ini dengan masalah kita kesimpulannya bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beriman harus sadar diri dan harus koreksi diri dan berbenah diri bahwa kita nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah. Hisab itu diperhitungkan dalam amaliyah waktu hidup di dunia, kebaikan maupun keburukan. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW mengingatkan bagaimana kita ketika sebelum dihisab oleh Allah, la tanazul abdi, tidak akan bisa tergeser. Baginda Rasulullah SAW sadaqan, la tazulu qadama habdi hatta yus'al an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi fima enaktasabu wa mimma anfaqahu wa min quwwatihi, kemudian wa min yaitu badanihi, yang akan ditanya oleh Allah berdasarkan hadis Rasulullah SAW nanti hari kiamat. Diperhitungkan pertama masalah itu ilmu didaya gunakan untuk apa. Kita diberikan kecerdasan dan berpikir oleh Allah untuk menilai mana yang baik, mana yang
buruk, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang zalim, mana yang batil. Ini semua adalah hasil pemikiran yang ada dalam diri kita. Makanya setelah nanti di hari kiamat tidak bisa tergeser dari tempat berdiri masing-masing dalam kondisi telanjang bulat tanpa selai kain, sementara trik panasnya luar biasa. Itulah kondisi nanti di hari kiamat. Makanya Rasulullah menyatakan yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah dihisab adalah ilmunya didaya gunakan untuk apa. Makanya kalau kita dikasih ilmu oleh Allah apapun bentuknya, jangan sekali-kali untuk menyakiti orang lain. Jangan sekali untuk menyakiti guru. Jangan sekali-kali menyakiti para ulama dan para kiai sebagai pewaris Nabi. Sungguh alangkah besarnya dosa kita kalau kita sudah memberanikan diri untuk melakukan kezaliman terhadap mereka, apalagi terhadap guru. Kalau dosa terhadap orang tua masih ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau dosa terhadap guru, maaf. Bagaimana Allah akan mengampuni sementara ilmu yang diberikan oleh sang guru tersebut dia terima kemudian dia amalkan, namun di samping pengamalan ternyata ada rasa kebencian dan rasa tujuan untuk menyakiti sang guru. Kalau dosa terhadap orang tua masih ada harapan untuk dimaafkan, tapi kalau terhadap guru, ya ini kembali pada kita. Ya kalau ingin jelas tahu, coba lihat klik ceramah Habib Bahar. Di bawah nggak? Coba, biar dengar jemaah. Nah ini, jadi kembali kita akan mendengar apa kata Habib Bahar tentang masalah dosa seorang jamaah murid terhadap sang guru. Saya walaupun gak punya HP, ya anak terkadang selalu memberikan informasi-informasi yang baik buat kita supaya saya tahu, gak sekedar cuman ngomong. Mau saya dipukul, saya ridho. Mau diapapun sama guru, saya ridho. Saya ikhlas. Tidak ada sedikit pun rasa mendikte guru. Kenapa guru saya begini? Kenapa guru saya begini? Tidak ada. Saya mau diapapun sama guru, mau dipukul, mau diapapun, saya ridho, saya ikhlas. Makanya Allah berikan anugerah. Mau saya dipukul, saya ridho. Mau diapapun sama guru, saya ridho. Saya ikhlas. Tidak ada sedikit pun rasa mendikte guru. Kenapa guru saya begini? Kenapa guru saya begini? Tidak ada. Saya mau diapapun sama guru, mau dipukul, mau diapapun, saya ridho, saya ikhlas. Makanya Allah berikan anugerah ini kepada saya karena ketaatan saya, khidmat saya, karena tidak ada sedikit pun rasa suudzon atau rasa benci kepada saya. Kalau sampai hati kamu berubah, hatimu berubah kepada guru, ada rasa nggak senang, ada rasa benci dikit aja sama guru. Walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali guru. Dosa kepada orang tua, hukukul walidain. Dosa kepada orang tua masih bisa diharapkan ampunan. Hukukul ustaz, dosa kepada guru tidak bisa diharapkan ampunan walaupun kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama zaman dulu kalau mau belajar itu mereka nggak doa, ya Allah kasih saya ini kan enggak. Doanya apa? Ya Allah, tutuplah aib guru-guru. Tutuplah aib guru agar aku tidak punya prasangka buruk kepada guru. Lau kana al-murid qal, lau kana ustadzi fa'ala kada au taraka kada. Andaikan ada seorang murid berkata, mendikte guru, mendikte. Coba guru saya begini, coba guru saya begitu, coba guru saya enggak begini, coba guru saya enggak begini. Murid seperti ini tidak akan pernah berhasil. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdan man 'allamani harfan. Aku adalah hamba bagi orang yang mengajarkanku satu huruf, satu huruf. Mau dijual silakan, mau dibunuh silakan. Oleh karenanya taati kau punya guru. Khidmat, layani, berbakti, akhlak, adab yang baik sama guru. Udah, inilah sekilas dengar Pak, Bu, dengar apa tidak apa yang dikatakan oleh Habib Bahar, bagaimana peranan seorang kiai, ulama
atau para guru-guru. Nah, sehingga bahwasanya tadi katakan sabda Rasulullah, pertama kali ditanya, dihisab oleh Allah tentang ilmu yang kita miliki digunakan untuk apa. Hati-hati, jangan gegabah, karena biasanya dengan sebab ilmu itu akan timbul rasa sombong, timbul rasa dirinya paling benar, orang lain dianggap salah. Ini hati-hati ya. Nah, kalau seandainya kita sudah Allah kasih ilmu disalahgunakan untuk berbuat yang tidak benar terhadap yang lain, apalagi tadi sekilas terhadap guru, naudzubillah min dzalik. Walaupun kita jarak sekian wali dari barat ke timur, itu jangan harap akan mendapat ridho dan didoakan atau istilahnya ilmu kita bermanfaat. Itu naudzubillah min dzalik. Makanya ilmu gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat terhadap orang lain. Khairun nas yanfa'un nas. Orang yang baik adalah orang yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Dengan ilmunya dia berikan terhadap orang lain. Dia bagi-bagi terhadap orang yang awam yang tidak memiliki ilmu. Itu manfaatnya di dunia sampai ke akhirat. Itu satu. Yang kedua, masalah harta dari mana dan dihabiskan untuk apa. Ini harta tiap hari kita cari, tiap hari kita peroleh, tapi terkadang lepas kontrol, halal atau haram atau subhat. Nah, sehingga kalau seandainya apa yang kita makan dari barang yang haram termasuk subhat sekalipun, apa yang disabdakan Rasulullah SAW, kullul lahmin nabata min haramin pannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka yang paling utama. Itu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, jangan gegabah di dalam masalah makan. Jangan seenaknya saja merasa puas kalau itu hasil dari yang haram. Ya. Ini kalau ibarat pejabat, katakanlah korupsi, manipulasi, suap menyuap atau manipolitik umpamanya, atau kalau perdagang gurur tipu daya, ngurangi timbangan, ngurangi sukatan, meteran dan sebagainya, atau di kalangan umpamanya para karyawan ngutil atau ngutil, nyolong. Karena saya pernah diboking oleh obat nyamuk Baygon. Kantornya kan di Sunter. 4 hari saya di booking untuk memberikan pencerahan terhadap mereka dalam agama, karena mayoritas orang Islam. Karena hampir tiap hari itu obat nyamuk dikutil. Ada yang masukin ke dalam jaket, ada yang masukin ke dalam tas, ada yang masukin ke dalam macam-macam. Nah, kalau ada 200 karyawan semua ngambil kira-kira. Kata direkturnya nih, direkturnya masih muda perempuan, hebat lagi pakai rok mini. Saya diajak bicara di kantornya berdua, kira-kira gemetar apa memang melotot. Masya Allah. Kemudian dia jelaskan gini, Pak Kiai, saya ngundang Pak Kiai untuk selama 4 hari ini tolong berikan pencerahan terhadap karyawan-karyawati saya, karena kemajuan perusahaan tergantung karyawan. Maju mundur perusahaan tergantung karyawan. Kalau karyawannya baik, mereka tidak pernah mengutip, mengambil barang sedikit pun, insya Allah barang utuh, untung pun akan besar. Tapi kalau sedikit demi sedikit diambil, lambat laun kira-kira itu kata direktur. Nah, sehingga 4 hari itu mundar-mandir ke Sunter, dijemput oleh ajudannya untuk memberikan ceramah agama. Nah, saya jelaskan terhadap mereka bahwa menurut konsepsi Islam, kinerja itu didasari oleh 4 macam. Ya udah, tiap hari kita sampaikan pada karyawan dan karyawatinya. Nah, ini contoh. Jadi itu harta dari mana? Walaupun itu sebuah obat nyamuk, katakanlah untuk menghilangkan nyamuk supaya jangan sampai nyamuk. Padahal kalau kita membaca di kalangan orang-orang sufi, justru donor darah mendingan sama nyamuk daripada itu. Kalau orang sufi telanjang, buka baju, kemudian masuk ke kebun,
berdiri supaya nyamuk semua makan darahnya. Itu donor darah sama nyamuk. Kalau kita malah nyamuk dipakai obat lagi, makin gemuk tuh nyamuk. Ya, obat nyamuk namanya juga. Gitu kan? Ya Allah Rabbi. Sampai orang-orang kafir berkata sama Allah, la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Apa Allah enggak malu jadiin nyamuk, bahkan lebih dari kecil nyamuk pun itu dianggap oleh orang kafir Allah jadiin nyamuk, apa enggak malu? Dia enggak tahu orang kafir kalau hikmahnya nyamuk banyak sekali, di antaranya bisa mengumpulkan karyawan-karyawati bukan ratusan tapi ribuan, bahkan bisa juta. Seandainya enggak ada pabrik obat nyamuk, kira-kira karyawannya gimana? Belum lagi kerjasama dengan pabrik kaleng untuk tempat obat nyamuk. Belum lagi kerjasama dengan pabrik kardus, dengan plastik, dengan kertas, dengan merek segala macam. Coba rekanan yang terlibat dalam obat nyamuk saja itu beberapa perusahaan. Coba, apa ini enggak salah kalau Allah menjadikan nyamuk tujuannya adalah hikmahnya bukan untuk Allah tapi untuk manusia juga. Namun orang-orang kafir berpikir bukan salah lagi, bahlul, bodoh ya. Coba sekarang pemerintah mengumpulkan karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai untuk melakukan cek and recheck dari setiap rumah Jumat pagi supaya jangan sampai ada nyamuk. Berapa gajinya? Berapa gajinya? Ada yang istri yang kerja 600. Subhanallah, 600, bayangin sebulan gara-gara ngontrol ke rumah orang, bak kamar mandi ada jentik atau tidak. Ya Allah, tuh jumantik ya. Itu gara-gara nyamuk doang tuh. Belum lagi kalau serangan nyamuk malaria kira-kira gimana? Sampai ada saya punya jemaah, dia rumahnya 4 lantai, tiap hari AC, tapi anehnya keluarga kena DBD. Tapi orang rumahnya kumuh nggak pernah kena. Ini kan berpikir logikanya luar biasa kebesaran Allah. Orang rumah mewah penuh dengan aset tiap hari malah justru kena DBD. Tapi orang yang rumahnya kumuh, tukang-tukang sampah, pernah nggak kena DBD? Nah, itu pertanyaan buat kita semua. Gitu kan? Pernah mikirin? Ini orang kafir lucu, bahwa dianggapnya Allah enggak malu menjadikan nyamuk bahkan lebih daripada kecil daripada nyamuk. Dia enggak tahu pendaya gunaan itu adalah tiada lain bisa menyerap para karyawan dan karyawati dan bisa menghasilkan duit yang tidak sedikit dengan sebab adanya nyamuk. Nah, ini kembali, makanya kalau ada nyamuk di masjid jangan dibunuh. Sebab kalau nyamuk bisa ngomong, Mas mau ngaji atau mau membunuh saya? Usir tapi jangan diapain? Mati. Sebab dia pun sama pengen hidup, dia pun makhluk Allah yang harus kita hargai, apalagi di masjid tempat yang suci. Ini enggak, nyamuk lewat aja diapain? Belum nempel, berlewat aja, ya Allah. Berarti itu nyamuk luar biasa punya pengaruh terhadap manusia. Ini contoh. Itu harta dapat dari mana, dihabiskan untuk apa? Nah, kalau hasil ngutil tadi kira-kira halal apa haram? Mungkin dia nggak pakai obat nyamuk, tapi kan dijual. Tiap hari dijual terus, kira-kira gimana? Itu kan hasilnya haram, itu kan? Ini na'udzubillah min dalik. Jangan, itu harta dari mana dan dihabiskan untuk apa? Allah akan pertanyakan nanti di yaumil qiyamah yang disebut dengan hisab. Kemudian tentang masalah tenaga. Ini tenaga kita setiap hari dipakai. Allah apa biarkan begitu saja berlalu tanpa ada perhitungan di hadapan Allah. Untuk apa kita dikasih tenaga oleh Allah? Itu kan? Ini kalau seandainya kita sia-siakan tenaga dari hari ke hari, perbuatan yang sia-sia yang tidak ada gunanya, untuk apa kita dihidupkan oleh Allah?
Makanya kalau kita bersyukur pada Allah, gunakan tenaga sebaik-baiknya untuk di jalan Allah, menolong orang, dan sekaligus beramal soleh dengan seluruh anggota tubuh yang ada untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, keselamatan dunia dan akhirat. Sebab dengan tenaga kita bisa lakukan sedekah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang punya tenaga kekuatan, sedekah dengan tenaganya. Jangan dianggap itu tenaga sia-sia begitu aja. Tidak. Ada tetangga pindah rumah tanpa diminta pun bantu. Ada orang yang baru datang piknik dari Bogor bawa nanas, bantu. Tapi jangan harap dikasih nanas. Jangan, kita ikhlas ridho membantu orang lain. Insya Allah yang habis jalan-jalan pun bawa oleh-oleh punya pengertian karena telah membawa turun dari mobil diantar ke rumahnya. Begitu selesai, mas terima kasih ini oleh-olehnya, masya Allah. Asal jangan, ya siapa tahu ya dikasih. Enggak dikasih marah. Ya Allah, dasar orang pelit. Itu nggak ada nilai pahala. Kalau kita mengharapkan ridha Allah, ikhlas, insya Allah walaupun dia nggak dikasih oleh-oleh, di sisi Allah ada dicatat amal kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan. Firman Allah, innal hasanat yudhibas sayyiat, kebaikan bisa mengalahkan keburukan. Makanya upayakan tuh tenaga untuk selalu berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Tangan menulis, jangan sampai tulisan tersebut yang bisa mengandung nilai dosa dan mengandung dosa dan mengundang dosa. Apalagi sekarang jarang orang punya pulpen, cukup pakai HP. Tinggal klik aja, ya Allah. Apalagi pakai WA. Semua orang baca. Nah, tinggal yang antipati, yang benci, kira-kira bacaan tersebut jadi apa? Bumerang. Jadi racun. Makanya ya Allah, pantas kata Ki Mufasir tuh HP setan. Kata siapa? Karena waktu Ki Kamal Yusuf ke rumah beliau, saya pun tahu dari beliau ya, beliau silaturahmi, kata beliau, Pak Kiai hati-hati sama HP. Kenapa? HP itu setan. Apa yang maksud setan? Inna syaitana yasudu an sabilillah. Sebab setan selalu menghalangi orang di jalan Allah. Punya HP, dengar azan? Dengar azan? Ke masjid atau asik mainin HP? Umpamanya, ya Allah, ada pengajian, punya HP, asik ngaji di Syekh Google. Apalagi kalau ada orang ngajarin, sekarang nggak perlu ngaji dengan guru, cukup dengan Google. Syekh YouTube. Dia nggak tahu guru itu bisa memberikan syafaat kepada murid dan jamaahnya. Guru bisa menghantarkan dari bodoh menjadi pintar dengan sebab guru, ilmu yang dicurahkan oleh guru terhadap muridnya, niscaya dia akan jadi bisa orang yang soleh, yang benar dan baik dengan sebab ilmu dari sang guru. Ini enggak, suruh belajar di Syekh Google. Nah, Syekh Google bisakah memberikan pertolongan nanti di hari kiamat? Boro-boro di kiamat, di kuburan aja begitu siksa. HP dibawa nggak? HP dibawa nggak? Dikira pesan sama istri mah, nanti kalau papa mati tolong selipin HP. Ya Allah, udah untak nyontek jawaban. Dikiranya HP bisa memberikan pertolongan, apalagi yang ngajar nggak jelas gurunya siapa, asal usul sanadnya dari mana dan lain sebagainya. Ini bahayanya HP. Makanya kata Ki Mufasir, Pak Kiai, HP itu adalah setan. HP itu racun. Percaya nggak? Yang punya HP maaf nih. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kita baca WA aja dari pihak lawan udah marahnya kayak apa? Dikalang kabut segala macam. Makanya saya sih tenang aja, nggak punya HP, nggak ada yang dipikirin gitu kan, nggak ada masukan orang mau bilang apa, kayak yang penting kita mah benar gitu aja, udah kan gitu. Nah ini kembali tadi tuh, tenaga kekuatan kita akan ditanya oleh Allah dipakai untuk apa? Termasuk
badan anggota tubuh yang ada indranya itu semua akan ditanya. Termasuk mata ditanya, telinga ditanya, mulut ditanya, tangan dan kaki semua ditanya, sampai Allah beritakan dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat mulut-mulut mereka dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah. Tak ada satu pun lontaran kata yang bisa dikatakan, walaupun teriak jeritan kayak apapun tidak akan terdengar suara apa yang dia katakan. Itu sudah janji Allah. Tapi yang bicara adalah tangan-tangan mereka. Sekarang tangan hanya bisa bekerja, bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendak kita. Tapi nanti ingat, tangan akan berbicara di hadapan Allah. Percaya nggak? Kalau nggak percaya mati dulu. Dan kafir kalau nggak percaya tangan akan berbicara. Karena itu surat Yasin yang berfirman, yaitu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Semua apa yang dilakukan oleh tangan kanan, kiri dan sebagainya. Makanya Rasulullah menganjurkan dan selalu memberikan pelajaran, awas, tangan itu sangat bahaya. Selamatnya orang Islam tergantung lidah dan tangannya. Apalagi panjang tangan. Artinya apa? Maling. Apalagi panjang tangan, memukul orang, menganiaya orang, termasuk tadi mengklik dengan apa? Ya, ini jangan dianggap itu enggak dosa. Ini tangan, nanti kaki yang jadi saksi. Nah, kaki sekarang diam bungkam, hanya bisa dijalankan kian kemari. Tapi ternyata kaki dia punya peranan di hari kiamat untuk menjadi saksi apa yang dikatakan oleh tangan. Walaupun tangan berkata, enggak pernah saya mencuri mangga tetangga. Tapi kata kaki, ini yang manjat, ente yang bisa bohong kan? Itu kaki jadi saksi itu. Tangan yang metik isinya, tapi kaki yang manjat gitu kan. Ya Allah, apa nggak percaya? Ya mati aja dulu lah. Kalau nggak percaya, itu sampai segitunya Allah firmankan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ini tangan, belum lagi mata. Berapa banyak mata manusia yang bisa menghantarkan ke dalam neraka. Yang Allah firmankan di sana bahwasanya Allah telah menyiapkan neraka jahanam. Untuk siapa? Untuk jin dan manusia dalam terjemahannya. Siapa mereka? Walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh benar-benar Allah siapkan neraka jahanam buat jin dan manusia. Siapa mereka yang Allah sudah siapkan? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya pikiran tapi disalah gunakan. Untuk salat tidak mau salat, untuk sedekah nggak mau sedekah, untuk nolong orang lain nggak mau, untuk ngaji nggak mau, baca Quran nggak mau, padahal pikirannya sehat normal, tapi sayang disalah gunakan. Daripada ngaji mendingan nonton, daripada ke masjid mendingan. Ada yang begitu? Ada nggak kira-kira? Nah itu pikiran bakal ditanya. Nggak percaya silakan mati dulu. Ya, telinga akan ditanya sampai di mana peranan telinga yang digunakan oleh kita masa hidup. Apakah hanya mendengar gosip? Tahu gosip? Apa gosip? Gibah, menjelekkan orang lain di belakangnya, di depannya. Berani nggak? Percis kayak belangkon. Di depan senyum, di belakang ngepelin. Itu kan nonjok kalau bahasa kita. Astagfirullah, hati-hati yang pakai belangkon. Bukan makna hakiki tapi makna majazi ya, bahwa belangkon punya arti di depan senyum, di belakang. Nah, di depan bicaranya enak, manis, menarik, di belakangnya ngomongin. Nah, itu namanya belangkon.
Ya, itu ciri khas ulama Indonesia. Kalau ngajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pakai belangkon, karena orang luar negeri nggak ada punya belangkon kecuali orang Indonesia. Itu terkenalnya belangkon doang. Kalau dia bawa pakai belangkon pasti ulama Indonesia dulu, ya. Ini ciri khas. Jadi kembali tadi tuh. Jadi kalau seandainya tadi telinga akan ditanya digunakan apa, kemudian mata pun digunakan oleh apa, kita lahum ayyunul la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Bahkan yang menyalahgunakan 3 macam anggota tubuh tadi, indera tadi, mereka adalah lebih sesat dari binatang. Binatang sesat pantas nggak? Kenapa? Enggak punya akal, tapi manusia sesat. Ini keterlaluan, makanya Allah mengatakan tadi menjanjikan neraka jahanam yang punya pikiran tapi disalah gunakan. Sampai Allah pun menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhladahu kalla layum badanna fil hutamah. Celaka mereka. Wail ini sebuah wadin fi jahannam. Posisinya berada di tengah-tengah neraka jahanam. Itu namanya wail. Ini orang yang tukang mengupat, orang yang tukang ngomongin orang kejelekannya, itu tempatnya di wail. Ya. Nah, ini Allah sudah janji. Makanya hati-hati, jangan gegabah untuk membicarakan orang, apalagi orang yang baik, orang yang soleh. Dia adalah ulama besar, masih kita omongin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah ini kembali buat kita semua. Nah, itu semua ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilin. Ini orang seperti ini orang-orang yang ghafil nih. Orang yang dininak bobokan dengan kehidupan dunia. Orang yang kesimak dengan melihat harta dan jabatan sampai dia lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali pada kita semua. 4 macam tadi dalam pertanyaan di hari kiamat waktu hisab. Ilmu dipakai untuk apa? Harta dari mana dan dihabiskan untuk apa? Begitu juga tenaga kekuatan dipertanyakan oleh Allah, dipakai untuk apa? Dan tubuh kita pun ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa? Nah, kemudian tadi ayat yang kedua, bahwa Allah sudah menyiapkan neraka jahanam buat jin dan manusia yang menyalahgunakan pikiran, yang menyalahgunakan telinga, yang menyalahgunakan mata, bahkan dianggap lebih sesat daripada binatang. Itu kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Nih, kembali kepada kita semua. Jadi kalau seandainya tadi orang yang beriman dia melakukan kemaksiatan, setelah dihisab, jika Allah mengampuni, otomatis ayadkhulal jannata min awwalil, yaitu amr khalidan fiha abada. Kata musannif, kalau seandainya orang beriman melakukan kemaksiatan setelah dihisab oleh Allah, jika diampuni dosanya, niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga dari awal urusan-urusan yang dilakukan, khalidan fiha abada, selama-lamanya di dalam surga. Kalau sadar diri, kalau segera tobat dan istighfar kepada Allah. Itu kalau diampuni oleh Allah, sekalipun disiksa dalam neraka, Allah akan cabut SK-nya untuk tidak dalam surga neraka, tapi dipindahkan kemana? Surga, kalau Allah menghendaki. Nah, makanya kita mencapai ridho Allah ini yang sangat susah. Upayakan dan amalia itu yang kita inginkan mendapat ridho Allah, bukan murkanya Allah. Makanya kata siapa? Kata Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi perempuan, dia berkata, "Hai saudara-saudara, jangan Anda banyak ketawa di dunia sebelum nongkrong di dalam surga. Sebab ketawanya dunia enggak bisa membuat orang menjadi bahagia, enggak akan menjadi senang selama-lamanya, tapi ketawa hanya sebuah istilahnya hiburan yang merasa girang dirinya, tapi kalau nongkrong di surga baru silahkan ketawa." Itu kan? Kalau kita kan kagak. Ketawanya banyak, tobatnya, istighfarnya, amal solehnya, ya pantas. Masuk mana? Masuk mana?
Nauzubillah min dzalik. Ini. Lalu yang kedua, bagaimana kalau Allah tidak mengampuni dosa yang pernah dia perbuat waktu hidup dalam dunia dengan sebab 4 faktor tadi, dengan 4 macam pertanyaan tadi, dengan anggota indera 3 tadi, umpamanya, nah wa illam yaghfir lahu ayyu'adziba fin nari muddatan ala miqdari dzambihi summa yakhruju minha wa yadkhulul jannata khalidan fiha abada. Dan jika Allah tidak mengampuni bagi si hamba tersebut yang melakukan kemaksiatan, yang selalu berbuat dosa, yang selalu berbuat zalim di permukaan bumi, ayu aziba finnari, Allah akan siksa di dalam neraka selama seukuran dosa yang pernah dia perbuat. Ya, makanya Rasulullah menyatakan al jaza min jinsin amal, fa in khairan fa khairan wa in syarrun fasaron. Balasan tergantung kinerja, tergantung pekerjaan. Kalau kerjanya baik dibalas baik, kalau kerja jahat dibalas jahat. Itu setimpal dengan dosanya. Nah, kalau seandainya Allah sudah menghabiskan sisaan di neraka, dosanya udah bersih, kemudian oleh Allah SK Allah dicabut dari neraka, dipindahkan ke dalam surga. Karena maklum dari neraka badannya kira-kira gimana? Angus, ya Allah. Ya, tadi kata musannif, diapain? Ya, dimandiin dulu, disiram dulu dengan air yang suci untuk kembali yang hitam kembali bersih, putih, gitu kan? Yang lumuran dosa jadi tidak ada lagi. Ini baru setelah itu wa yadkhulul jannata khalidan fiha abada, Allah akan masukkan ke dalam surga selama-lama. Jadi enggak dikeluarkan lagi setelah direndam di dalam api neraka. Persis kayak pakaian. Pakaian kotor dimasukin kemana? Diapain? Direndam berapa hari? Ya tergantung kotornya. Kalau orang kerja bengkel kira-kira berapa? Umpamanya, gitu kan? Nah, sekarang dunia teknologi bisa di kalangan laundry 1 jam bisa bersih, langsung kembali dipakai. Coba sampai segitunya sekarang. Bahkan saya punya teman anak saya, kalau jemput tuh ada perempuan, dia suaminya orang Arab. Itu kalau masuk ke dalam mesin cuci, keluar udah diserika. Coba, luar biasa. Cucian kotor dimasukin, data-data selesai, masuk ke bagian serikan, keluar udah. Coba, itu sampai segitunya coba. Kemajuan teknologi, Masya Allah, luar biasa. Tapi sayang, bukan pahala nambah, malah coba kau cerek nyusi umpamanya, pahala bukan? Pahala. Sehat nggak? Sehat. Pantas ibu-ibu sekarang banyak yang sakit, habis tenaganya nggak pernah dipakai, serba praktis gitu kan. Kalau dulu nyuci diperot, dijemur segala macam. Kalau sekarang enggak, masuk cuci kotor, keluar bersih, udah rapi, tinggal pakai, udah serika segala. Sampai cerita tuh ibu tersebut, ya Allah, itu saya kalau punya suami nggak perlu nyuci, tapi sayang kan pahala. Masya, sampai segitunya nih. Nah, ini kembali pada kita semua tadi. Kalau seandainya memang Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tapi innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jaza inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa khalidina fiha abada ulaika hum khairul bariyah. Radhiyallahu anhum maradu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu yang mereka takut pada Allah dengan tidak melakukan kezaliman, kejelekan, kemaksiatan. Itu orang adalah penghuni surga, selamanya di dalam surga. Makanya Allah beritakan tadi, orang khasyiya rabbah yang takut kepada Allah. Ini orang sekarang kan melawan sama Allah. Perintah Allah nggak diperdulikan. Gitu kan?
Nah ini bagaimana kita akan bisa mendapat ridha Allah, masuk surga Allah. Perintah Allah aja nggak diperdulikan, apalagi perintah ulama, perintah habaib, perintah para kiai guru dan seterusnya. Nah semua kan bermuara dari awal. Allah ridho kalau guru ridho, Allah ridho kalau habaib ridho. Nah ustadz ridho, Allah juga ridho. Tapi kalau guru benci, ulama benci, habaib benci, kira-kira Allah ridho nggak? Siapa yang meridhoi? Itu naudzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, permasalahan kita jadi orang kafir, orang ahli kitab, orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mereka seburuk-buruknya makhluk Allah. Tapi sebaliknya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan ke dalam surga selama-lamanya karena mereka dalam hati mereka takut kepada Allah. Tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Dan itu pun terakhir, innama yakhsallahu min ibadihil ulama. Hanya saja orang takut pada Allah adalah orang yang punya ilmu. Makanya kalau ilmu disalahgunakan tadi, jangan harap akan dapat surga dan ridhonya Allah. Ini yang paling sulit untuk kita amalkan. Tapi mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang baca dengar bersama dijadikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah nanti orang yang masuk surga selama-lamanya di dalamnya. Apa kata musannif? Tunggu insya Allah ke depan nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Baiklah, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.